Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Kita buka kitab kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu Advent yang ketiga ini dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan dengan seksama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lakukanlah, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita masuk kepada suatu fase yang namanya Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga ditandai dengan salah satunya menyala 3 buah lilin yang ada di hadapan kita, menggambarkan, menyimpulkan bahwa kehidupan orang-orang percaya dalam penantian kedatangan Yesus harus memiliki api semangat yang berkobar-kobar, tidak padam setitik pun, sekecil apapun itu, tetapi harus dinyalakan dan tetap menyala, tanda hidup kita masih bersiap menerima kedatangan Kristus. Yesus pasti datang. Kristus pasti datang ke tengah-tengah dunia ini untuk yang kedua kali. Kita kalau refresh, Advent yang pertama menegaskan dalam firman Tuhan khotbah yang kita dengarkan bahwa kita harus bersiap sedia, mempersiapkan diri, mengikat pinggang, menyalakan pelita agar pelita itu tidak mati. Dan Advent kedua, firman Tuhan menyerukan agar adanya pertobatan di mana-mana. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pada Advent yang ketiga ini adalah mengusahakan agar hidup anak-anak Tuhan yang menantikan kehadiran dan kedatangan Tuhan itu tidak bercacat. Sobat tidak. Tidak bercacat pada saat penantian kedatangan Kristus. Ayat 23, semoga tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Jangan pernah berikan hati, hidup, pikiran, tenaga untuk si iblis. Pada saat kita menantikan kedatangan Kristus, jangan sampai kita ditemui, dijumpai oleh Tuhan ketika dia datang hidup dalam kecacatan. Jangan buat iblis senang dan melihat hidup kita cacat dan tak berdaya. Apa maksud dari perkataan ini? Tak bercacat. Apa maksudnya? Kalau kita ingat dalam perjalanan perjanjian lama, segala sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu harus sempurna, tidak boleh cacat. Baik itu persembahan puji-pujian, baik itu korban persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan, tidak satu pun terlihat cacat. Karena apa? Ketika cacat terlihat, maka Tuhan tidak berkenan menerima persembahan itu. Harus sempurna adanya. Tapi dalam Yesus Kristus, kecacatan itu telah diubah menjadi kelayakan. Kita adalah orang-orang yang cacat. Kita adalah orang-orang yang bernoda, bercela, penuh dengan kejahatan dan dosa. Tapi oleh Yesus Kristus, darahnya yang tertumpah di kayu salib membuat kita layak. Yang harusnya itu kita adalah cacat sebagai persembahan kepada Tuhan, tapi kita dilayakkan. Dan kemudian di zaman Paskah Yesus, di zaman sekarang ini kita kembali diminta untuk tidak bercacat. Bukan berarti darah Yesus menjadi batal. Bukan berarti darah Yesus menjadi batal
membuat kita yang sudah tidak cacat diinginkan agar kita kembali tidak cacat kembali. Akan tetapi Paulus mau katakan dalam perikop ini, kelayakan yang sudah Yesus berikan untuk kita jangan sia-siakan. Kalau Tuhan sudah mengatakan engkau layak melayani Tuhan, engkau layak membaca firman Tuhan, engkau layak hidup pada hari ini, maka jangan sia-siakan kelayakan itu. Sebaliknya harus kita pertahankan dan perjuangkan kelayakan itu agar terus bertahan. Kita adalah orang-orang yang layak dan dilayakkan. Paulus dalam suratnya, dalam perikop ini mengingatkan jemaat di Tesalonika, how can we stand firm? Bagaimana kita boleh berdiri, bertahan, berjuang pada suatu kehidupan yang sampai saat ini terus digoda oleh iblis. Bagaimana kita harus bertahan pada kehidupan yang keras, penuh dengan tantangan, hambatan, cobaan, rintangan. Tapi kita mau katakan, ini aku Tuhan, aku siap menantikan kedatanganmu. Walaupun hidupku penuh dengan kecacatan, tapi aku mau bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita mampu bertahan? Dalam perikop ini paling tidak ada 6 hal yang bisa ditunjukkan bagaimana kita mampu bertahan menantikan kedatangan Tuhan agar kita tidak bercacat ketika Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama ayat 16, teruslah bersukacita. Teruslah bersukacita. Tidak ada kesempatan untuk merengut, tidak ada kesempatan untuk berduka cita, mengingat bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Bagaimana aku bisa bersuka cita sementara hidupku penuh dengan kesesakan, penderitaan, pergumulan, persoalan? Bagaimana aku bisa tertawa bersuka cita mengingat bahwa sebentar lagi Yesus datang menjemput aku? Orang yang percaya dalam kerajaan sorga kelak, kita pun mampu bersuka cita ketika kita menderita, terluka, kecewa, merana, hidup kita terasa sia-sia karena hidup kita merasa tidak berguna, hampa dan tidak berdaya, tidak berharga, tidak bisa BB, tidak bisa asimilasi, vonis tidak turun-turun, kasasi dan banding tidak kunjung turun dan tidak sesuai dengan harapan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, sebab kedatangan Yesus itu pasti memulihkan kehidupan kita semuanya. Apa yang kita keluhkan saat ini, sakit penyakit COVID-19, dihina, dicaci, dimaki, dihujat, dituduh, kita harus tetap bersukacita. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan dan teruslah bersukacita. Hal yang kedua, bagaimana kita mampu bertahan? Ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang penuh dengan persoalan, pergumulan tidak bisa dihadapi dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan yang ada pada kita. We need Lord. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan dalam hidup kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita setiap hari. Tolong aku Tuhan. Maka hiduplah dalam doa penyembah. Save my life. Selamatkan aku Tuhan dari banyak tantangan dan godaan cobaan yang aku alami selama aku hidup di dunia ini. Jangan putus berdoa. Jangan pernah putus berdoa, karena tantangan itu pun tidak pernah putus untuk menggodai kita. Jangan pernah putus berdoa, karena cobaan itu pun tidak putus-putusnya datang menghampiri kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah ayat 18, mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Enak atau tidak enak, hidup yang kita jalani ini harus kita syukuri. Berat atau ringan hidup, beban hidup kita, banyak atau sedikit air mata yang keluar dari mata kita, manis atau pahit pengalaman hidup kita, bersyukur di dalam Tuhan dan bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan dalam hidup kita. Mau penyakit simak, makan compreng, tidak dikunjungi, sebagai anak hilang, bersyukurlah atas kehidupan yang kita terima sampai saat ini di lapas ini. Bersyukur bukan hanya sampai saat ini kita baik-baik saja. Bersyukur bukan hanya karena hidup kita sehat pada saat ini, tapi lebih kepada bersyukur walau kita berdosa, Tuhan masih melayakkan kita hadir dalam persekutuannya. Bersyukur walau kita masih dalam keadaan sakit dan lemah saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Yang keempat, ayat 19 dan ayat 20, peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap suara Roh Kudus. Jangan anggap rendah
Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng atau ringan suara Roh Kudus yang terus bersuara dalam kehidupan kita, yang mengatakan don't do it, jangan lakukan itu. Setiap kali kita akan melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka selalu ada suara yang mengatakan jangan lakukan itu. Unamulahoni suatu medabu hotu bagasan dosa. Tapi karena kita mengabaikan suara Roh Kudus, kita tidak peka kepada suara Roh Kudus, saya akan terus jatuh dan hampir tergeletak. Kita mengabaikan suara Tuhan, kita menolak suara Tuhan, mengatakan jangan lakukan itu, dan akhirnya kita menjadi manusia yang kalah. Even kita harus di raise up, dibangkitkan, tapi kita akhirnya down dan jatuh. Yang kelima, ayat 21, menguji segala sesuatu. Menguji segala sesuatu. Tidak semua yang manis itu adalah enak. Sebaliknya, tidak semua yang pahit itu adalah tidak enak. Kadang yang pahit, obat itu bisa menyembuhkan. Tapi kadang yang manis itu bisa membuat diabetes dan sakit, penyakit. Tidak semua yang cantik, yang baik, yang indah itu benar di hadapan Tuhan. Hati-hati, uji dalam segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Tidak semua kelemah lembutan itu baik. Kadang dia seperti ular, licin, kelihatan cantik di luar, tapi dalamnya berbisa. Apa gunanya lembut di luar kalau hatinya busuk, memiliki niat-niat yang jahat. Tidak semua pujian itu menguntungkan kita. Hati-hati, jangan terlalu terlena untuk dipuji-puji. Kadang pujian itu justru menjatuhkan kita. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih bagus ditampar dan dinyatakan kesalahan daripada seolah-olah mengasihi, tapi sebenarnya memiliki niat yang jahat dalam hati. Yang terakhir, ayat 22, menjauhkan diri dari yang jahat. Menjauhkan diri dari yang jahat. Ada pepatah mengatakan, kalau sudah tahu api jangan pegang. Kalau sudah tahu api jangan pegang. Kalau tahu jurang jangan capakan dirimu ke dalam jurang, karena kau akan binasa. Kalau sudah tahu itu jahat dan hasilnya tidak baik untuk kehidupan kita, jangan lakukan. Mengapa? Karena jelas kita sudah tahu akibatnya, resikonya yang ada pada kita ketika kita melakukan hal-hal yang sudah pasti kejahatan. Kita harus kenal lapangan, kita harus kenal situasi, kondisi tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan baik lakukan. Tapi jika kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan justru merugikan kita, jauhkan diri dari segala kejahatan. Jauhkan diri dari hal-hal yang membuat kita rugi. Jangan tertipu dan jangan pernah terkecoh. Yang jahat tetaplah jahat walaupun dia kelihatan manis seketika. Yang jahat tetaplah jahat, yang baik tetaplah baik. Cintai yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Saudara-saudari terkasih, dari banyaknya hal yang harus kita lakukan agar kita mampu bertahan, tidak bercacat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah dengan semua ini kita mampu bertahan? Apakah dengan berdoa, dengan mengucap syukur, dengan tetap setia, dengan hal-hal yang sudah kita nyatakan tadi, kita tidak bercacat? Firman Tuhan katakan, perbuatan baikmu tidak akan membuat kau masuk surga. Perbuatan baikmu tidak akan menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak akan membenarkanmu. Namun imanmu, kepercayaanmu yang mampu mengangkat engkau masuk ke dalam surga. Episode tadi kita Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar, orang yang akan diselamatkan, orang yang akan dilayakkan hidup oleh karena iman percayanya, bukan karena perbuatannya. Tapi bagaimana aku mau percaya kepada Tuhan, hidupku seutuhnya bergantung dan mengandalkan Tuhan saja. Kita harus sadar, kekuatan yang ada pada kita tidak bisa membuat kita lebih baik dari sesama kita. Kekuatan, kekayaan, kebolehan, talenta yang ada pada kita tidak bisa membuat kita lebih benar daripada sesama kita. Bahkan terlebih benar di hadapan Tuhan. Tapi yakinlah, dengan iman yang teguh, Tuhan akan kuatkan kita.
Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan kuduskan kita sampai hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan tidak satupun kita yang tidak bercacat. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kemurahan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan, mengajari kami banyak hal agar kami mampu bertahan hidup dalam kemurnian iman dan kekudusan kami. Engkau yang sudah melayakkan kami, ajari kami untuk berjuang terus dengan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Iman kami semakin percaya untuk kami boleh hidup dalam pengudusan Tuhan, agar kami tidak bercacat ketika Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita